Ini yang mengenai gunung batu. Pas Rita lagi jelasin ada dua gunung batu. Satu di bawah, satu di atas. Ya, Itu sebenarnya apakah perbedaannya dan di manakah dia itu melambangkan Kristus? Berarti apakah yang di atas yang melambangkan Kristus? Atau keduanya atas dan bawah itu kayak upper spring and lower spring? Ini yang mengenai gunung batu. Pas Rita lagi jelasin ada dua gunung batu. Satu di bawah, satu di atas. ya. Itu sebenarnya apakah perbedaannya dan di manakah dia itu melambangkan Kristus? Berarti apakah yang di atas yang melambangkan Kristus? Atau keduanya atas dan bawah itu kayak upper spring and lower spring? Aku share lagi ya. Ini kan dibilang pukul lah gunung batu. Ini gunung. Gunung itu ada di bawah ya. Jadi attach dengan tanah. Gunung. Katanya adalah Hasur. The rock gitu ya. Rocknya ini adalah Sur. Zain Vav Resh. Jadi ini adalah gunung batu. Dari dalam keluar air. Jadi ini menggambarkan Kristus waktu dia disalib. Kan dikatakan bahwa di sini waktu dia disalib ada prajurit yang menikam lambung Yesus mengalir keluar darah dan air. Dan dikatakan bahwa batu karang itu adalah Kristus. Jadi dia harus ditombak istilahnya ya. Dia harus dihancurkan tubuhnya untuk memberikan pada kita air, air hidup. Itu sur katanya. Nah, tapi waktu dia di padang gurun Zin itu dikatakan katanya adalah Hasela. Samek Lamet Ain. Ini bukit. Tadi kan gunung batu ya. Gunung batu, ini bukit batu. Bukit itu adanya di atas, cliff. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggrisnya itu cliff. Cliff itu di atas gitu ya, kayak hanging gitu loh. Nah, disuruh ngomong, ini adalah gambaran dari Kristus setelah dia mati, disalib, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia udah naik ke sorga, yang perlu kita lakukan adalah kita berkata, katakan, jadi jangan pukul, katakan, berkata kepada gunung itu. Jadi misalnya kalau kita sakit, saya bilang, Tuhan terima kasih oleh bilur-bilurmu, aku sudah sembuh. Jadi kita berkata gitu, bukannya kita menyalibkan lagi. Menyalibkan contohnya apa? Ketika misalnya kita nggak percaya ya, Tuhan kenapa kamu kasih sakit penyakit? Tuhan kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Terus nyalain Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan kasih sakit penyakit ini? Itu di atas dia salib dia tanggung semua sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Memang di perjanjian lama penyakit itu adalah kutuk. Tapi Tuhan Yesus di atas kayu salib udah menanggung segala kutuk. Jadi kita nggak bisa lagi bilang, Tuhan ini kenapa nih Tuhan kasih sakit penyakit kayak gini? Tuhan kenapa engkau nggak sembuhin? Itu artinya menyalibkan. Menyalibkan artinya ya seperti memukul gitu. Dia dipukul lagi, dia harus diremukkan lagi tubuhnya supaya kita sembuh. Enggak, Tuhan itu udah menyembuhkan. Enggak boleh I kita mukul see. dia lagi gitu. Sekarang kita I berkata see. gitu. Jadi jelas ya Dewi ya. Ya, Makanya jelas Rita. kayak seolah-olah fierce ya. Tuhan tuh fierce gitu. Tapi Tuhan itu Allah Bapa itu sangat-sangat strict. Kalau itu hal mengenai anaknya, itu Musa sampai berkali-kali loh mohon sama Tuhan. Tuhan tolong, boleh nggak saya masuk lagi? Saya boleh nggak masuk? Itu kayak dia memohon-mohon loh sama Tuhan supaya dia boleh masuk ke tanah perjanjian membawa bangsa Israel. Dan dia kan bisa bilang, iya Tuhan, ini lihat, saya ini perjuangan saya begitu berat, berat kan. Membawa bangsa itu yang komplain terus 40 tahun. Tapi Bapak itu sangat strict, nggak menghormati anaknya. Kamu nggak akan bisa. I see. Ya. Ya, itu juga banyak orang mungkin berpikir, kok Tuhan kejam banget gitu ya. Cuman mukul 2 kali gitu, terus Musa sama Harun nggak boleh masuk loh. Padahal mereka tuh Nah, udah, itu
Iya, maksudnya mereka tuh Jadi udah 13 udah tahun itu bersusah payah kan gitu kan. artinya Ya, udah mimpin lagi. Udah mimpin, udah 40 tahun loh ngadapin bangsa yang kayak begitu gitu. Terus kok kayaknya tega banget gitu ya. Nggak, nggak dikasih masuk gitu. Karena itu gambaran dari Kristus yang sudah naik ke atas, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi itu Kristus tuh nggak boleh disalipin lagi. Contohnya kayak misalnya orang sakit gitu ya. Orang sakit, terus kalau mereka berpikir, wah ini penyakit dari Tuhan. Ya, mereka sendiri pertama mereka berpikir itu penyakit dari Tuhan. Terus kedua, mereka berpikir ini Tuhan mau sembuhin atau kagak. Ketiga, mereka tuh meraung-raung sama Tuhan. Tuhan, kenapa nih gue nggak disembuhin gitu kan? Itu sama hmm, aja dengan menyalibkan Yesus. Kita mungkin nggak berpikir seperti itu ya, tapi aku percaya itu di mata tuh Bapa itu seperti itu. Itu tapi kan seperti kadang ada menghina. orang yang nggak ngerti, tak. Betul. Itulah pentingnya juga kita tuh punya Iya. pewahyuan yang benar dan orang itu juga mendengarkan yang benar. Tapi aku percaya ya, kalau orang tuh mau betul-betul dituntun sama Roh Kudus, dia akan menyandangkan telinganya kepada pelajaran yang benar. Karena Hmm. orang percaya itu punya Roh Kudus. Ketika orang itu dia nggak nggak percaya tuntunan Roh Kudus, tapi percaya pada kedagingan, atau itu bergantung pada misalnya pemberitaan-pemberitaan legalistik gitu ya. Nah, itu yang bahaya memang. Kan dia bilang kan, eh, ketidaktahuan itu membuat umatku mati. Hmm. Meskipun ya kalau orang percaya dia akan mendapat hidup yang kekal, betul. Tetapi di bumi ini, di dalam perjalanan ini kan journey ya, itu satu-satunya kunci kemenangan kehidupan itu ketika kita meninggikan Kristus, ketika kita melihat Yesus. Makanya kita bisa belajar dari perjalanan ini. Ketika kita melihat Yesus, kita meninggikan Dia, kita percaya, itu kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itulah pentingnya juga gereja-gereja itu ya, untuk mengungkapkan Kristus, Yesus. Jadi ketika kita melihat Yesus, kan dibilang, when we behold Him, we are transformed to the same image from glory to glory. Ketika kita melihat Dia, kita akan diubahkan menjadi serupa dalam kemuliaan semakin besar. Jadi bukannya yang dikasih tahu fokusnya kepada diri sendiri, apa yang kamu harus lakukan, apa yang dunia lakukan, apa yang terjadi kegelapan di dunia, malah beritain kegelapan yang ada di dunia, yang pekerjaan-pekerjaan iblis. Ngapain juga kita menggaungkan pekerjaan iblis? Kita gaungkan pekerjaan Yesus gitu loh. Karena begitu kita melihat Yesus, iman kita bangkit. Kita jadi tahu, kita jadi percaya, kita jadi tenang gitu kan dalam tinggal tenang aku percaya gitu. Jadi kita kita bisa mengalami kemenangan ya ketika itu, ketika kita tenang, kita percaya, kita ikuti pimpinan Tuhan sendiri. Memang menyedihkan sih, makanya banyak banyak orang Kristen yang mungkin kalau dibilang apa sih bedanya dengan orang dunia sama aja, sakit-sakit, menderita terus gitu, kekurangan terus, depresi misalnya. Ya kalau yang mereka dengarnya seperti itu, ya no wonder gitu. Ketidaktaatan itu meng-prevent masuk ke tanah perjanjian kan. Masuk ya pada saat itu memprevent dia untuk membawa bangsa Israel Tapi masuk ke tanah perjanjian. sekarang kan sudah itu zaman perjanjian lama kan. Kalau perjanjian baru kan harusnya enggak ya. Atau tetap berlaku. Nah, kalau di perjanjian baru itu akan prevent orang mengalami apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Tuhan Yesus kan sudah bayar untuk kesehatan kita, untuk kesembuhan kita. Oleh biru-birunya kita sudah sembuh, ya. Tuhan Yesus sudah bayar penyediaan kita. Dia adalah gembala, kita tidak akan kekurangan. Tuhan Yesus sudah kasih damai sejahtera kita. Damai sejahteraku kuberikan pada kamu, bukan seperti yang dunia berikan. Nah, itu tuh sudah Tuhan kasih. Tapi kita akan sulit untuk mengalami itu kalau kita tidak ikutin apa yang Roh Kudus tuntun. Nah, ketika kita nggak lakukan itu, ya bisa jadi artinya kita tidak, bukan arti tidak kita sampai ke tanah perjanjian nanti, enggak. Tapi tanah perjanjian yang di sini. Di sini pun kita sebetulnya kita punya tanah perjanjian dalam arti Tuhan itu kan sudah menebus dunia ya. Dunia yang jatuh itu sudah ditebus. Nah, apakah kita akan masuk
ke dunia yang ditebus itu. Nah, itu gitu. Kayak yang kan gue yang denger yang Andrew Womack yang pernah dia dia mendoakan anak kecil ya, anak kecil yang pokoknya sakit parah gitu kan. Terus tapi akhirnya at the end of the day anak itu meninggal. Nah, ternyata kata si Andrew, anaknya, ya pokoknya at the end of the day anak itu meninggal. Terus kata Andrew, ternyata Andrew tuh nggak tahu bahwa misalnya rumah tangga bapak ibunya itu tuh sebenarnya lagi bergolak gitu ya. Mau ibunya tuh lagi file for divorce apa gitu-gitulah. Nah, itu gimana ya kalau misalnya kayak sekarang ini kan sahabatnya kakak gue tuh kan lagi sakit kan, sakit cancer udah stadium, udah nyebar lah, udah nyebar. Jadi gue udah kirim-kirim link yang Endowomic yang Indonesia, yang ya, Endowomic yang di NC Andrew-nya juga pengajarannya. Terus cuman memang dia sama suami itu bukan bermasalah kayak mau divorce enggak. Jadi kayaknya dia suaminya tuh kayak suami itu sangat stubborn gitu loh, sangat stubborn, gengsinya tinggi. Jadi kayak misalnya mau kerja tuh kayak jadi kayak pokoknya kayak jadi nggak balance gitu loh. Nah, gimana caranya ya? Apakah terus itu juga menghalau untuk meter yang ini nih? Apakah itu tetap akan menjadi kayak batu sandungan untuk kesembuhan dia atau gimana sih? Jangan ada perpecahan di dalam kamu gitu. Jadi itu juga menyebabkan itu kan bisa menyebabkan sakit hati gitu kan. Kan Oh iya iya iya. Iya. hati yang gembira adalah obat gitu kan. Dia tuh harus punya hati yang gembira, hati yang Hmm, tenang, hmm, hati yang hmm, percaya. Nah, gimana dia bisa percaya, tenang kalau dia sendiri hmm, pikirannya bergolak, hatinya tuh nggak tenang gitu. hmm. Itu makanya itu adalah akar. Iya iya iya. Jadi dia dia mesti tenang dulu, dia mesti punya damai sejahtera. Iya, oh iya benar. Kata kuncinya Kalau itu. dia sendiri nggak punya ketenangan, dia nggak punya damai sejahtera, dia punya pikiran-pikiran jelek, pikiran buruk. Gimana dia bisa percaya gitu untuk kesembuhan dia? Itu lebih sulit gitu. Hmm, Ya, jadi makanya itu pentingnya dia juga intim dengan Roh Kudus gitu ya. hmm, Supaya dia bisa ya mengampuni, dia bisa hmm, dealing lah hmm, dengan masalah hmm, itu. hmm, hmm. Iya iya iya. Baru terus ya dia bisa percaya untuk kesembuhan gitu. Hmm, Bukan iya iya. berarti yang mustahil atau gimana sih, ya bisa Hmm, aja dia hmm, berobat dan sebagainya hmm, gitu hmm, kan. hmm. Tapi ya Tuhan mau itu kan dari dalam Iya keluar gitu, iya. terpancar air kehidupan itu gitu. Hmm, Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur Bapa untuk pelajaran yang luar biasa yang kami boleh lihat bagaimana Engkau menuntun bangsa Israel dengan kasih-Mu. Engkau menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, seperti juga Engkau menuntun kami anak-anak-Mu keluar dari dunia yang sudah jatuh hanya oleh darah Kristus anak-Mu, seperti gambaran domba yang disembelih yang darahnya dioleskan di tiang pintu. Ketika Engkau melihat darah, Engkau pass over, tidak ada maut. Seperti itu juga ketika kami percaya, kami ada di dalam kehidupan yang baru. Kami hidup untuk selama-lamanya, tidak akan ada maut, karena Kristus sudah menang atas maut. Dan ketika kami berjalan dalam tantangan apapun dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau sudah berjalan di depan kami, Engkau menutup barisan di belakang kami, Engkau sudah sediakan semua yang kami butuhkan. Ajar kami untuk memandang kepada Kristus saja. Ajar kami untuk peka akan tuntunan Roh Kudus. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk senantiasa mau dituntun Engkau, karena Engkau menuntun kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Bapak, kami percaya di tahun yang baru Tuhan, tahun 2025, Engkau menyediakan yang terbaik pada kami, sehingga kami juga di dalam perjalanan kehidupan kami itu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih Bapak. Juga kalau ada anggota keluarga atau teman-teman terdekat kami yang belum percaya, ajar kami untuk menuntun mereka juga supaya mereka melihat kepada Engkau dan sungguh-sungguh boleh menikmati perjalanan luar biasa bersama-sama dengan Kristus Gembala kami. Terima kasih Bapa. Engkau menyertai kami dan seluruh keluarga kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan berikan pada kami damai sejahtera Engkau. Kasih-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nah, menarik sekali di sini dikatakan pada hari-hari yang terakhir ya. Be'ahahit hayamim. Ini kata-kata ini ya, hari-hari terakhir, ahahit hayamim, ini sangat spesifik mengacu kepada akhir zaman. Kita udah lihat ini kata-kata ini ada di buku Daniel gitu ya, Yehezkiel. Jadi ini mengacu kepada akhir zaman. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.